Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai materi Indonesian Economics, Business as Usual, Not an Option Anymore. Materi ini berasal dari channel YouTube Gita Wirjawan. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Di sini ada saya sendiri, Syakbania, kemudian ada Tiara Firda Rosaini, ada Tias Wijayanti, ada Trio Ananda, kemudian ada Vira Amalia, ada Wiji Nuria, dan terakhir ada Zarika Anggraini. Baiklah, dari podcast ini memiliki narasumber yaitu seorang Bapak Faisal Basri yang dimana pada segmen awal menceritakan mengenai kehidupan awal dari seorang Bapak Faisal Basri, yaitu seorang ekonom dan politikus yang berasal dari Indonesia yang lahir pada tanggal 6 November 1959 di Bandung. Kemudian Pak Faisal Basri juga menceritakan kisah hidupnya bersama keluarganya yang berawal tinggal di Bandung, kemudian pindah ke Jakarta karena mengikuti ayahnya yaitu Hasan Basri Batubara untuk pindah dinas. Kemudian Pak Faisal Basri juga di segmen awal menjelaskan mengenai kisah pendidikannya dari SD sampai perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Nah, saat menempuh perguruan tinggi, Pak Faisal Basri banyak mendaftar ke universitas-universitas yang ada beasiswanya seperti kedinasan, STAN, STIS, dan UI. Nah, namun karena dari dulu memang seorang Bapak Faisal ini menginginkan menjadi ekonom, sehingga Bapak Faisal Basri memilih untuk pilihan terakhirnya yaitu berkuliah di Universitas Indonesia. Kemudian Pak Faisal Basri juga menceritakan kehidupan perkuliahannya yang dilakukan itu banyak yang secara kebetulan seperti menjadi asisten dosen, ikut kegiatan mengajar, menjadi PNS sampai terjun ke dunia politik. Nah, saat menjadi PNS, Pak Faisal Basri bisa melanjutkan studinya karena mendapatkan beasiswa ke Nashville di Amerika. Kemudian segmen selanjutnya menceritakan juga mengapa Pak Faisal Basri dapat terjun ke dunia politik. Nah, terjun ke dunia politik ini menurut Pak Faisal Basri dia melakukannya secara kebetulan juga. Jadi Pak Faisal Basri memulai dunia politik karena diminta untuk menjadi Pistadis di Hiroshima dan selanjutnya karena diminta hal tersebut, jadi Pak Faisal Basri mengambil jurusan politik di UI tahun 1995. Nah, namun seperti yang kita ketahui kalau di tahun tersebut kehidupan dunia politik di Indonesia belum mengalami kestabilan sehingga pada masa perkuliahan Pak Faisal Basri malah terseret ke gerakan-gerakan reformasi di jalanan. Nah, namun karena Pak Faisal Basri merasa belum cukup hanya ikut gerakan reformasi di jalanan dan rapat-rapat di jalanan, jadi akhirnya Pak Faisal Basri memilih untuk mengikuti kegiatan negosiasi dengan partai atau parlemen yang ada, sehingga Pak Faisal Basri ikut juga dalam menyusun adanya partai baru, menyusun ADART, belajar membangun partai dari negara lain, dari teman-teman politik yang lain, dan kemudian akhirnya partai tersebut pun berhasil didirikannya bersama teman-temannya, yaitu Partai PAN atau Partai Amanat Nasional. Dan kemudian Pak Faisal Basri juga menjadi sekjen di Partai PAN tersebut. Terima kasih, itulah penjelasan saya mengenai segmen pembuka dari podcast ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Vira Amalia akan menjelaskan bagaimana pandangan Bapak Faisal terhadap ekonomi Indonesia. Sepanjang sejarah Republik Indonesia itu yang pertama ada masalah inflasi. Nah, inflasi kita itu tidak pernah terjadi inflasi yang sangat rendah dan stabil. Nah, stabil di sini dalam artian stabil dalam level yang rendah. Ini salah satu pencapaian di era Presiden Pak Jokowi yang tidak pernah terjadi di era sebelumnya. Karena padahalnya masalah terbesar kita itu adalah inflasi. Namun sekarang bukan lagi menjadi masalah, terlepas dari bagaimana caranya. Oleh karena itu, kita harus secara bertahap memberikan peluang kepada inflasi untuk naik. Inflasi yang naik juga pertanda bagus karena inflasi yang naik mengartikan kita sudah berkeringat atau bekerja dalam kegiatan ekonomi atau perekonomian. Nah, maka dalam hal ini jika inflasi kita rendah, jangan dianggap sebagai prestasi
karena hal tersebut adalah cerminan daya beli masyarakat kita itu rendah. Nah, pada era Pak Jokowi juga ada yang namanya kedua itu incremental capital output atau output ratio atau ICOR. Nah, ICOR di sini artinya semakin rendah ICOR berarti semakin efisien tingkat produksi suatu negara. Nah, sekarang ICOR kita melonjak 50% dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Pada era Orde Baru sampai era Pak SBY itu ICOR-nya berkisar antara 4 sampai 4,6%. Nah, di era Pak Jokowi itu dari tahun 2015 sampai 2019 itu 6,5%. Artinya ini kan kita terjadi inefisiensi. Nah, ini sudah diakui oleh Bu Sri Mulyani dan sudah dicatat. Namun tidak ada upaya untuk melawan inefisiensi tersebut. Sehingga dana yang dikumpulkan dari pemerintah makin lama makin berkurang dari pajak. Dan utang terus-menerus, mengeluarkan SPN terus, dan dibelanjakan dengan cara yang tidak layak. Nah, yang terakhir itu adanya masalah investasi. Investasi kita itu banyak, namun hasilnya sedikit. Pemerintah mendiagnosis investasi ini jadi masalah, padahal kita tidak pernah mengalami investasi rendah. Investasi fisik terhadap GDP Indonesia itu hanya kalah dengan China. Nah, kita lebih tinggi dari rata-rata negara yang berpendapatan atas, bawah, maupun menengah, yang artinya kita itu sudah tertinggi. Di ASEAN juga kita sudah tertinggi. Nah, karena Pak Jokowi tadi menganggap investasi kita itu menjadi masalah, maka dibentuklah yang namanya Menteri Investasi, Menko Investasi, Satgas Percepatan Investasi, dan lainnya. Nah, investasi kita itu udah tinggi, namun hasilnya yang kecil. Pak Faisal tersebut menganggap seperti itu. Nah, sekarang kita itu harus fokus ke hasilnya. Kita lihat fixed capital of formation kita itu kira-kira 75% dalam bentuk bangunan. Namun untuk mesin atau peralatan hanya 10%. Aturan mesin inilah yang menghasilkan barang atau jasa yang digerakkan oleh industri. Nah, jadi kita ini bukan investasinya yang harus dibangun, tetapi komposisi investasinya yang harus dibereskan. Nah, di sini perekonomian kita itu sedang lemah atau sedang rendah. Karena apa? Ya tadi, karena jantung ekonominya atau output yang dihasilkan dari negara kita itu rendah. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan pendapat dari Bapak. Nah, saya menjelaskan pendapatan dari Bapak kita, mengilustrasikan semua yang dibahas di atas tersebut berkolerasi dengan jumlah uang yang ada di negara kita. Dan jika dihitung M2 atau uang beredar terhadap PDB kita itu juga masih di bawah 50%. Jadi, dia berpikir kita mau bagaimanapun, jungkir balik bagaimanapun, uang beredarnya pun tidak meningkat. Dan itu akan sulit mendanai seseorang. Misalkan teman kita yang mau jadi wirausaha di Pulau Rote. Nah, karena itu emang terbatas dan dia tidak akan bisa dapat kredit dari bank. Penyebabnya mungkin ada dua, yaitu belum adanya bank, kedua itu belum ada bank, tapi tidak bisa memberikan kredit karena keterbatasan yang struktural tadi. Nah, kalau kita mau naikin JUB, dan negara-negara maju, rasio uang beredar PDB-nya 125% sampai 250%, ya kita pertama harus ngutang. Yang kedua, kita harus narik modal dari luar. Jika dilihat dari modal dari luar, FDI perorangan per tahun di Indonesia itu cuma $100, sama dengan di Thailand dan di Filipina. Tapi jika di Singapura itu mencapai $19.000. Jadi kalau kita mau naikin JUB, kita juga tidak bisa menarik FDI secara jauh lebih signifikan daripada sekarang. Nah, opsi kedua tadi yaitu hutang luar negeri. Menurut kita tadi oke saja jikalau dengan rasio 40% terhadap PDB.
Tapi yang harus diperhatikan adalah kemampuan membayarnya. Kasarnya begini, kalau lo mau servis utang, ya lo hitung berapa persen dari APBN tersebut. Nah, jika dilihat kemampuan kita membayar itu turun, dan jika hal tersebut menjadi pelajaran kita buat ke depannya, yang menjadi pertanyaan ialah kenapa tidak berutang ke dalam negeri. Nah, itu tadi di atas sudah dijelaskan bahwa jika kita ngutang dalam negeri, ada keterbatasan uang beredar kan, yang menyebabkan sulit untuk kita meningkatkan porsi utang di dalam negeri. Nah, maka dari ini mereka mengasumsikan sebagai darah ekonomi. Jika darahnya kurang, maka jantung yang sudah saya jelaskan di atas itu tidak bisa optimal. Nah, menurut Bapak Faisal juga, darah itu yang kita asumsikan sebagai darah itu bisa dihasilkan dari kegiatan ekonomi produktif. Baiklah, sekian yang saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wiji Nuriyah. Di sini saya akan memaparkan pandangan Bapak Faisal Basri terhadap langgengnya rezim dan juga ideologi serta identitas. Nah, untuk yang pertama yaitu langgengnya rezim. Bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia saat ini? Menurut Bapak Faisal Basri, perjalanan demokrasi di Indonesia saat ini sudah baik. Namun ada satu hal yang menarik dari partai politiknya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini terdapat banyak sekali partai politik. Namun, dari sekian banyaknya partai politik itu, tidak satu pun partai politik yang menggunakan ideologi. Kebanyakan dari mereka hanya menggunakan azas, dan azas yang digunakan yaitu Pancasila. Menurut Bapak Faisal Basri, arah reformasi akan berbeda jika terjadi perubahan pada rezimnya. Pada tahun 1998, Bapak Soeharto dilengsarkan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana Bapak Soeharto ini berasal dari Partai Golkar. Nah, menurut Bapak Faisal Basri, seharusnya Partai Golkar ini tidak diikutsertakan dalam pemilu, setidaknya 1 atau 2 kali. Walaupun pada pemilu selanjutnya, PDIP yang memenangkan pemilu. Namun pada periode selanjutnya lagi, Golkar kembali memenangkan pemilu. Nah, karena tidak adanya perubahan pada rezim ini, maka orang-orang Golkar langgeng di dalamnya. Dan mereka berkuasa. Yang selanjutnya adalah ideologi dan identitas. Menurut Bapak, seperti yang diucapkan oleh Bapak Faisal Basri, semua ideologi, semua sistem ekonomi, dan semua sistem politik sudah pernah dicoba di Indonesia. Hal ini karena kita tidak pernah mendefinisikan diri kita. Kita di sini adalah Indonesia. Nah, kemudian beliau juga mengatakan bahwa partai politik itu harus memiliki ideologi agar terdapat perbedaan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Lalu bagaimana dengan kekayaan alam kita? Kekayaan alam itu seharusnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Nah, negara ini berhak menentukan berapa pajak yang harus dibayar, berapa bagi hasilnya, dan lain-lain. Tapi untuk sekarang, negara, khususnya pemerintah itu cenderung mengabaikan sehingga kekayaan alam dikeruk sebesar-besarnya. Nah, Bapak Faisal Basri ini berpandangan bahwa pemerintah gagal untuk mengedepankan prinsip-prinsip fungsi redistribusi. Pemerintah dalam melakukan sesuatu tidak dilandasi oleh suatu pemikiran, kerangka teori yang berbasis data dan sains. Semuanya reaktif. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trio Ananda. Saya akan melanjutkan materi kelompok saya, yaitu korelasi kepastian hukum dan investasi.
Pada wawancara tersebut ada pernyataan bahwa OECD membuat indeks namanya FDI Restrictiveness Index di mana Indonesia berada pada nomor 2 tertinggi. Nah, itu pun juga tidak ada sebab karena eh, adanya peraturan bahwa kewajiban seluruh investor itu harus bermitra dengan lokal, sedangkan pada negara lain tidak ada. Dan kita pun juga UMKM Indonesia sudah terlalu banyak. Oh, karena itulah kita harus memperkuat UMKM ini supaya kecil, yang menengah, yang besar, bahkan mikronya itu bisa berguna. Oh, contohnya pada Singapura itu bisa mendatangkan 19.000 dolar FDI per orang per tahun. Dan kita cukup memahami bahwasanya Singapura mendekatkan diri secara ideologi dengan demokrasi liberal untuk beberapa dekade terakhir. Walaupun mereka didominasi orang Tionghoa, tapi yang menarik adalah walaupun mereka melakukan pendekatan secara ideologi dengan demokrasi liberal, mereka bisa menarik modal dari manapun. Dari Tiongkok, berjubel dari Rusia, dari Eropa Timur, dari Indonesia, dan dari seluruh dunia. Dan mereka sudah berhasil membuktikan diri sebagai a nation of law atau negara hukum. Sedangkan beberapa negara yang lain itu a nation of lawyers atau negara pengacara. Kemudian pada contohnya si A bisa menarik modal dari seluruh dunia tanpa kepekaan mengenai ideologi dan segalanya, tapi penegakan hukum jelas. Nah, itu pun juga berhasil membuktikan diri sebagai a country of lawyers, bukan country of law. Kalau umpamanya ini benar, kita enggak usah terlalu sibuk merekonstruksi kerangka hukum. Kita hanya menyibukkan diri untuk menegakkan apa yang mungkin dipersepsikan kurang tegak. Dan pada B, C, dan D tidak bisa setinggi A. Kemudian adanya ketidakpastian dalam mengambil keputusan hukum. Oh, contohnya batu bara, pada peraturan batu bara yang dilakukan Indonesia, yang mana batu bara ini investornya bukan hanya dari dalam negeri, ada juga dari Thailand, tetapi tiba-tiba hari ini diputuskan mulai besok tidak boleh ekspor. Itu barangkali jenis institusi yang barbar yang menentukan dalam waktu sekejap, beberapa hari kemudian ditarik lagi. Itulah yang menyebabkan adanya trauma investor untuk memasukkan uangnya di investasi Indonesia. Itulah yang dinamakan ketidakpastian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, adanya peluang emas meningkatkan investor menyongsong G20. Nah, ada pun dua cara untuk meningkatkan peluangnya itu mengobrol mengenai relasi supaya lebih padat karya dan obrolan mengenai perubahan iklim. Karena eh, karena adanya peluang emas ini dilihat dari uang yang beredar yang ada di negara maju, Amerika, di Eropa, Inggris, Jepang, dan Tiongkok itu 100 triliun dolar. Dan mereka lagi bingung mau diinvestasikan kemana karena di Jepang minus bunganya. Di Eropa juga minus. Di Amerika juga sebentar lagi karena inflasi. Kemarin 7%. Tapi itu sangat temporal. Nah, karena itulah menurut beliau pada G20 lah oh, peluang emas untuk meningkatkan investor. Kemudian selanjutnya tentang kekuatan maritim. Kekuatan maritim Indonesia sambung menyambung menjadi satu, derajat menjadi Republik Indonesia oleh laut. Jadi bukan laut yang memisahkan pulau-pulau itu. Lautlah yang mempersatukan pulau-pulau itu dan tidak ada satupun negara
mirip dengan Indonesia. Kita ikut model pembangunan Tiongkok, Amerika, Eropa, kontinental semua. Kekuatan laut yang selama ini diabaikan sehingga Indonesia secara fisik itu tidak terintegrasi. Karena kekuatan laut yang selama ini diabaikan Indonesia itu seperti transportasi laut yang sangat tidak memadai. Karena dengan adanya transportasi laut yang sangat memadai, ongkos angkut dari Jakarta ke Papua itu akan lebih murah. Karena pada saat ini ongkos dari Jakarta ke Papua itu 5 kali lebih mahal daripada Jakarta ke Shanghai. Jadi Jakarta lebih terintegrasi dengan Tiongkok ketimbang dengan Papua. Kekuatan laut yang ditopang oleh transportasi laut, bayangkan Indonesia itu terdiri dari berbagai negara, ada 4 negara besar, Jawa, Kalimantan, dan sebagainya. Intensitas hubungan di antara negara-negara di dalam Indonesia itu sangat tinggi karena transportasi lautnya murah. Biaya logistiknya pun menjadi sangat murah. Karena teringat pada janji Pak Jokowi waktu menang pertama pidato di Kapan, yang dimana beliau mengatakan kita ingin membangun peradaban baru, peradaban nenek moyang kita, peradaban laut. Kita tidak boleh menghubungi laut heroik, karena kita mendengar itu seakan-akan transportasi laut kita akan lebih maju ke depannya. Tapi dilihat sekarang pun juga tidak ada kemajuan pada transportasi laut. Oh, apalagi untuk pembangunan di Indonesia lebih diutamakan di Jawa. Karena kalau pembangunan dilakukan secara merata, maka terkhusus untuk transportasi, maka eh, distribusi eh, makanan, bahan pokok atau barang-barang lainnya pun lebih murah. Sehingga ongkosnya pun lebih murah dan pembangunan pun lebih merata jadinya. Transportasi laut, kejayaan dimulai dari laut, dan kedua, otonomi daerah, karena daerahlah yang paling tahu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Firdarosa ini. Selanjutnya, kita akan memasuki segmen memimpin orang-orang pintar. Anggota yang lebih cerdas menjadi hal menakutkan bagi pemimpin, karena tidak jarang membuat pemimpin dihantui rasa minder terhadap anggota tersebut. Seorang pemimpin merasa takut kalau posisi atau rasa hormat yang dia miliki hilang oleh anggota yang lebih cerdas, sehingga mengatur dan memimpin anggota lebih cerdas menjadi tantangan dan hal yang harus dikuasai bagi seorang pemimpin. Berdasarkan pengalaman dari seorang ekonom senior, Faisal Basri, pada tahun 1991, beliau diangkat menjadi direktur riset pada usia 32 tahun, dan anak buahnya merupakan dokter dan sebagian besar juga profesor. Sedangkan beliau hanyalah direktur muda yang bukan dokter tetapi baru master. Nah, jam terbang riset beliau lah yang paling banyak dari seluruh riset. Beliau banyak tentang ekonomi internasional yang diserahkan kepada beliau. Menurut beliau, tantangan-tantangan menghadapi orang-orang pintar itu merupakan tantangan yang sangat berat. Selanjutnya kita memasuki segmen transformasi ekonomi. Menurut Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN atau Bappenas, Amalia Adininggar Widiasanti, transformasi ekonomi adalah titik kunci untuk meningkatkan produktivitas dengan mengubah struktur perekonomian dari lower productivity ke higher productivity, atau dengan meningkatkan produktivitas di dalam sektor tersebut. Nah, selanjutnya, apakah mungkin di tahun 2045 rasio pajak Indonesia sudah di atas 30%, rasio kredit terhadap PDB di atas 100%,
stok market terhadap PDB 100% ke atas, dan uang beredar terhadap PDB di atas 100%. Jadi begini penjelasan dari ekonom senior Faisal Basri. Beliau mengibaratkan ini kita sedang panen durian. Jadi durian itu akan berkualitas tinggi kalau bibitnya unggul. Kemudian kita pupuk, kita sirami, kita pelihara dengan baik. Jadi hasil dari itu mungkin saja di tahun 2045 nanti rasio pajak di Indonesia sudah di atas 30%, rasio kredit terhadap PDB di atas 100%, stok market terhadap PDB 100% ke atas, uang beredar terhadap PDB juga di atas 100%. Nah, ini adalah hasil dari kita. Jika kita mulai sekarang menanamnya, maka tanamlah bibit-bibit unggul itu dari sekarang. Kita bangun kawasan industri di mana-mana. Tetapi kalau kita bangun kawasan industri yang besar-besaran di tempat lain, industrinya itu enggak ada. Menurut Bapak Faisal Bakri. Tapi kalau tematik misalnya di Sulawesi bisa produksi mebel rotan, nah kita tidak bisa, tapi di Sulawesi ini tidak berjalan dengan lancar karena apa? Kita tidak bisa membawa rotan dari Sulawesi ke luar negeri karena ongkosnya ini mahal dan transportasi di Sulawesi juga susah. Maka dari itu akhirnya Cirebonlah yang memproduksinya. Jadi dengan begitu akan muncul kegiatan ekonomi yang lebih merata. Selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zarika Anggraini. Di sini saya akan membahas materi tentang demokrasi substansial. Apa sih demokrasi substansial? Demokrasi substansial berarti melihat demokrasi pada substansinya, yakni penggunaan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan individu dan pengakuan hak sipil sebagai pelaksana demokrasi. Demokrasi substansial di sisi lain tidak berfokus pada prosedur demokrasi, melainkan pada pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam politik pemerintahan. Cara pandang substansial ini merupakan respon atas cara pandang prosedural yang tidak memperhatikan adanya kelompok minoritas. Prinsip dalam demokrasi prosedural yang harus mengikuti apapun kehendak mayoritas membuat kepentingan kelompok minoritas tidak terlalu diperdulikan. Karenanya, demokrasi substansial melihat bahwa pelaksanaan demokrasi akan dapat terwujud apabila jaminan kebebasan sipil dan hak sipil terlaksana. Selanjutnya, bagaimana bentuk demokrasi di Indonesia tahun 2045 mendatang? Menurut Faisal Basri, tahun 2045 tidak ada yang bisa menghambat demokrasi substansial. Jadi, tidak sekadar demokrasi prosedural, tapi demokrasi kita ditopang oleh penguatan kelas menengah yang sangat kecil, sekitar 20% dari total penduduk. Kelas menengah yang mendorong demokrasi adalah kelas pekerja. Namun kelas pekerja itu juga sangat tipis. Kelas pekerja yang akan datang di tahun 2045 adalah kelas pekerja yang sudah berbeda. Bukan lagi tentang UMP, tapi ada satu mekanisme di mana nanti akan terjadinya demokratisasi ekonomi dalam bentuk di dalam perusahaan. Jadi ke depan yang namanya konsep kolaborasi itu akan lebih berkembang karena otomatis mereka akan peduli pada nasib perusahaan kalau mereka bagian dari pemilik perusahaan itu. Kemudian nilai-nilai juga berubah. Tidak bisa diabaikan yang namanya aspirasi dari generasi baru yang pendidikannya makin tinggi, mereka butuh fairness, butuh persaingan yang lebih terbuka, pada akhirnya menciptakan kualitas demokrasi yang lebih tinggi. Tahun 2045 yang di bayangan Faisal Basri kita berada di Medellin Country itu kita tidak pergi kemana-mana. Ancaman itu sangat besar dilihat dari 3 indikator. Yang pertama, jumlah penduduk yang pendidikannya sekunder dan tersier terhadap total penduduk. Yang kedua adalah konten teknologi di dalam ekspor kita. Yang ketiga adalah inequality. Jadi, menurut Faisal Basri, ke depannya yang harus kita lakukan yaitu transformasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Pada segmen terakhir, Bapak Faisal Basri memaparkan tentang meritokrasi versus patronase. Meritokrasi merupakan sistem sosial yang mempengaruhi kemajuan dalam masyarakat berdasarkan kemampuan dan prestasi individu, sedangkan patronase sendiri merupakan sistem sosial yang berdasarkan pada relasi personal antara lain basis keluarga, kekayaan, atau latar belakang sosial. Gita Wiryawan juga memaparkan cenderung banyaknya demokrasi di dunia yang menghasilkan perubahan di mana meningkatnya kecenderungan patronase sebagai basis untuk menyeleksi talenta dalam demokrasi. Perubahan tersebut merupakan hal negatif untuk perkembangan demokrasi ke depannya. Di Indonesia sendiri, patronase sangatlah banyak terjadi dikarenakan feodalisme dan patrimonialisme, alhasil berubah dan rusaknya sistem politik dengan banyaknya pemilihan demokrasi yang tidak melalui pelatihan khusus dengan pihak politik yang menjadikan itu sebagai jalan pintas. Faisal Basri dan Gita Wiryawan optimis dengan generasi-generasi ke depannya. Seiring dengan berjalannya waktu, semestinya keadaan politik sekarang di Indonesia akan bisa berubah. Bahwasanya generasi penerus bangsa memiliki cara berpikir yang berbeda dan dapat melambangkan meritokrasi sebagai kriteria yang utama untuk penyeleksian talenta pada partisipasi dalam politik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.